Jauh di balik bukit-bukit Zamrud, terletaklah kerajaan kristal. Sebuah negeri yang disinari kemakmuran dan gemerlap. Istana utama terbuat dari marmer putih dan kaca berwarna-warni, mencerminkan kemewahan tak tertandingi di seluruh negeri. Kerajaan kristal dipimpin oleh seorang ratu muda yang cantik dan bijaksana bernama Ratu Lilia. Ratu Lilia adalah seorang pemimpin yang adil, tetapi ia menyadari satu masalah besar di istananya. Kesombongan. Para menteri, bangsawan, dan pelayan berlomba-lomba memamerkan harta dan pakaian termewah mereka. Mereka menilai seseorang bukan dari kebaikan hati, melainkan dari kilauan permata di lehernya. Ratu Lilia tahu bahwa kesombongan adalah penyakit yang mengikis persahabatan dan kebahagiaan sejati. Istana ini terlalu berkilauan, gumam Ratu Lilia suatu malam, sambil menatap pantulan dirinya di cermin berbingkai emas. Sudah waktunya mereka mengerti bahwa nilai sejati bukan pada apa yang mereka pakai, melainkan pada apa yang ada di hati mereka. Maka, Ratu Lilia merencanakan sebuah ujian yang sangat sederhana, namun sangat menguji hati. Ratu Lilia memanggil penasihatnya yang paling tua dan paling bijaksana, Tuan Bima. Seorang pria sederhana yang selalu mengenakan pakaian linen biasa. Tuan Bima, kata Ratu Lilia, saya akan mengadakan pesta cahaya minggu depan. Semua orang harus datang. Namun, kali ini, saya ingin Anda menyiapkan gaun yang paling sederhana, bahkan hampir usang, yang bisa Anda temukan di gudang lama. Tuan Bima mengerutkan dahi. Gaun usang? Yang mulia, bukankah pesta cahaya seharusnya penuh dengan berlian? Tepat sekali, jawab Ratu Lilia sambil tersenyum misterius. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar melihat saya, dan siapa yang hanya melihat gaun saya. Gaun itu ditemukan. Gaun itu berwarna coklat kusam, tidak memiliki bordir, dan jahitannya sederhana. Gaun itu sangat berbeda dari semua pakaian ratu yang biasanya terbuat dari sutra terbaik yang dihiasi berlian air. Pada hari pesta, undangan disembah. Semua bangsawan dan menteri datang dengan penampilan terbaik mereka. Nyonya Sofia datang dengan mahkota berlian yang tingginya hampir 1 jengkal. Tuan Menteri Keuangan memakai jubah beludru dengan emas asli yang dijahit di mansetnya. Aula istana kristal berkilauan, seolah semua bintang di langit telah ditangkap dan disematkan di pakaian para tamu. Musik pun dimainkan. Semua orang berdiri menunggu Ratu Lilia memasuki aula. Ketika tirai beludru terbuka, keheningan yang aneh menyelimuti ruangan. Ratu Lilia melangkah masuk. Ia memang cantik, tetapi gaun yang dikenakannya tampak sangat mencolok. Ia tidak memakai perhiasan, tidak ada mahkota, dan gaun coklatnya terlihat polos dan ketinggalan zaman. Para tamu mulai berbisik. Bisikan itu menyebar seperti wabah, dari satu sudut ke sudut lain. Apa yang Ratu kenakan? Apakah ia bangkrut? Bisik Nyonya Sofia kepada temannya. Mungkin ia sedang sakit. Atau ini adalah lelucon yang buruk? Sahut Tuan Menteri Keuangan sambil menutupi hidungnya. Mereka semua menghindari tatapan Ratu Lilia. Mereka tidak berani menyapanya secara langsung. Mereka lebih memilih mengobrol dengan sesama bangsawan yang gaunnya lebih mewah. Hanya ada satu orang yang berani mendekati Ratu Lilia. Pangeran Leo, seorang pemuda yang baru datang dari luar negeri. Pangeran Leo berjalan ke tengah aula dan membungkuk hormat di hadapan Ratu Lilia. Ia tersenyum tulus. Yang mulia Ratu Lilia, malam ini Anda terlihat sangat anggun. Para tamu yang lain terkesiap. Bagaimana Pangeran Leo bisa memuji gaun yang begitu sederhana? Ratu Lilia tersenyum tipis. Pangeran Leo, Anda tidak keberatan dengan gaun saya. Mengapa harus keberatan? Yang mulia, jawab Pangeran Leo dengan jujur. Gaun yang Anda kenakan tidak mendefinisikan siapa Anda. Keindahan hati Anda jauh lebih bercahaya daripada berlian di ruangan ini. Ratu Lilia merasa terharu. Hanya Pangeran Leo yang berani melihat melampaui kain usang itu. Ia mengangguk kepada Tuan Bima. Ini adalah isyarat bahwa tahap pertama ujian telah selesai. Tiba-tiba, Ratu Lilia meminta semua orang untuk diam. Para tamu sekalian, saya punya pengumuman. Gaun yang saya kenakan malam ini adalah gaun ujian. Seluruh aula menjadi sunyi. Kebisuan itu terasa sangat memalukan bagi banyak orang. Ratu Lilia melanjutkan. Saya ingin melihat siapa yang datang karena menghormati pemimpinnya, dan siapa yang datang karena ingin memamerkan kekayaannya. Sebagian besar dari Anda hanya melihat gaun coklat kusam ini dan memutuskan bahwa saya tidak layak dihormati. Wajah Nyonya Sofia dan Tuan Menteri Keuangan memerah. Mereka tahu Ratu berbicara tentang mereka. Ratu Lilia kemudian memberikan tepuk tangan. Tiba-tiba, gaun ujian itu seolah berubah. Tuan Bima, dengan bantuan beberapa pelayan, membawa sebuah kotak perhiasan mewah. Ratu Lilia kini mengenakan mahkota berlian terbaiknya dan jubah sutra emas, persis seperti yang diharapkan para bangsawan.
Kini, kalian melihat apa yang kalian harapkan? Apakah saya menjadi pemimpin yang lebih baik karena gaun ini? Tanya ratu. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka semua hanya menunduk malu. Ingatlah, kata Ratu Lilia. Suaranya lembut namun tegas. Gaun bisa dibeli. Tetapi kerendahan hati adalah harta yang harus dipupuk. Ia menunjuk ke arah Pangeran Leo. Hanya Pangeran Leo yang melihat keindahan sejati. Keindahan yang tidak terlihat oleh mata. Ia memuji saya ketika saya tidak memiliki apa-apa. Dan itu membuktikan hatinya murni. Ratu Lilia kemudian mengumumkan bahwa Pangeran Leo adalah orang yang paling layak menerima kehormatan di Istana Kristal. Pangeran Leo merasa malu namun bangga. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya bersikap tulus. Setelah pesta, Ratu Lilia memanggil para menteri dan bangsawan yang telah sombong. Ia tidak menghukum mereka. Tetapi ia memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada hukuman. Kalian semua harus pergi ke desa terpencil tanpa membawa perhiasan dan membantu membangun sekolah selama sebulan. Perintah Ratu Lilia. Pakai pakaian yang paling sederhana. Kenakan pakaian yang tidak menarik perhatian. Dan bekerja keras. Awalnya, mereka semua protes. Kami tidak terbiasa bekerja keras. Yang mulia, kami tidak bisa hidup tanpa pelayan. Seru Nyonya Sofia dengan nada manja. Namun, perintah Ratu Lilia adalah mutlak. Mereka terpaksa pergi ke desa terpencil. Di desa itu, mereka bertemu dengan rakyat biasa yang hidup sederhana namun bahagia. Mereka harus bekerja dengan tangan mereka sendiri, dari mengangkut batu hingga menanam sayuran, tanpa perhiasan dan gaun mewah. Mereka sama seperti orang lain. Di sana, tidak ada yang peduli dengan siapa mereka di istana. Yang penting adalah seberapa besar bantuan yang mereka berikan. Nyonya Sofia, yang biasanya menghabiskan waktu merawat kulit, kini memiliki tangan yang kasar. Tuan Menteri Keuangan, yang biasanya menghitung uang, kini harus menghitung genteng sekolah yang kurang. Mereka mulai merasakan kepuasan dari kerja keras yang tulus. Mereka mulai berbicara dengan orang-orang desa, mendengar cerita mereka, dan tertawa bersama. Mereka menyadari, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kemewahan, tetapi dari koneksi dan kontribusi. Setelah sebulan, mereka kembali ke Istana Kristal. Mereka terlihat berbeda. Wajah mereka lebih bersih dari kosmetik, tetapi mata mereka bersinar dengan cahaya baru. Mereka kembali mengenakan pakaian mewah mereka. Tetapi kini mereka menyapa pelayan dengan ramah dan tulus. Mereka tidak lagi membicarakan tentang harga perhiasan, tetapi tentang betapa indahnya membantu anak-anak desa. Ratu Lilia tersenyum. Ujian gaun usangnya telah berhasil mengubah hati. Bagaimana perjalananmu, Tuan Menteri Keuangan? Tanya Ratu Lilia. Saya sadar, Yang Mulia, jawabnya dengan rendah hati. Hati yang penuh rasa syukur jauh lebih berharga daripada jubah emas saya. Nyonya Sophie mengangguk setuju. Saya kini menghargai setiap makanan sederhana. Dan saya mengerti arti persaudaraan yang sebenarnya. Sejak saat itu, suasana di Istana Kristal berubah total. Kesombongan berganti menjadi kerendahan hati. Kompetisi kemewahan berganti menjadi kompetisi kebaikan. Ratu Lilia berhasil menanamkan pelajaran bahwa nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada penampilan luar. Kehidupan kita adalah seperti gaun. Kita bisa menghiasnya dengan perhiasan terbaik di dunia. Tetapi, jika kain dasarnya sudah buruk, atau jika hati yang memakainya kotor, maka semuanya sia-sia. Kerendahan hati adalah kain dasar yang harus kita miliki. Keindahan sejati terpancar dari cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak punya apa-apa. Mari kita ingat kisah Ratu Lilia dan gaun ujiannya. Apakah kita menilai orang dari merek pakaiannya? Atau dari kebaikan hatinya yang tak terlihat? Kita harus belajar untuk melihat melampaui kilauan dan mencari kehangatan di balik kesederhanaan. Karena di balik penampilan paling biasa, mungkin tersembunyi hati emas yang paling bercahaya. Jangan biarkan kesombongan membuat kita buta terhadap kebenaran ini. Kehidupan di Istana Kristal menjadi lebih damai dan bahagia, karena mereka akhirnya menemukan makna sejati dari kekayaan batin. Marilah kita semua mencoba menjadi seperti Pangeran Leo, yang melihat ratu bahkan ketika ia mengenakan gaun usang. Itu adalah pelajaran moral terpenting dari kerajaan kristal. Mari kita jadikan kerendahan hati sebagai mahkota terbaik kita. Inilah akhir dari kisah Ratu Lilia dan ujian gaun usang yang mencerahkan ini. Jika kamu menyukai kisah ini tentang kerendahan hati, jangan biarkan pelajaran ini berhenti di sini. Segera like video ini, share kepada teman-temanmu, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif setiap hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya.